Rumah tangga tuh nggak boleh seperti itu. Seperti itu tuh Curhat-curhat gimana? sama orang. Kata kamu kalau ada apa-apa curhatnya sama aku. Gitu. Semua berawal dari curhat. Ush, masa sih kan cuma ngobrol doang. Nggak bisa. Tidak sampai curhat di kamar. Akhirnya baru- curhat di kamar. Itu mah nggak di kamar, dia numpang mandi. Nggak bisa. Nggak ada ya lu numpang mandi di tempat perempuan lain itu tidak bisa. Lagian kalau jadi suaminya Salma juga ngapain ngundang cewek merah ke kantornya? Kemana dong harusnya? Kemana? Ya nggak usah ke kantornya. Iya kemana? Ya kalau maksudnya kalau niat gitu suaminya, Kemana ya dong? Ke kantor lah, kemana? Kayak nggak mungkin lah selingkuh itu di kantor. Gimana itu? Nutup mulut karyawan satu-satu. Harusnya di mana? Kantor yang punya. Oh, kantor yang di Bandung sama kantor yang di Jakarta yang waktu itu sama kafe. Iya ini. bener ya. Iya bener lagi lu. Iya kan? Balik lagi bareng gua Arya. Dan anti. Dan sekarang waktunya kita ngomongin lagi horor Indonesia. Ya. Aduh, my god. Tapi kabar baik. Kita Iya. nggak kebagian yang bikin. Aduh. my Apa? God. Emang ada lagi selain ini ya? Ada 2 film sebenarnya. Oke. 2 film horor yang tayang minggu ini. Ha-ha. Kita kebagiannya yang Dasip. Ya, kita dasim. Betul. Kita memilih menonton yang judulnya tidak terlihat sangat horor, Dasim. Iya. Meskipun posternya horor rumah tangga katanya. Iya, benar. Gila, ngeri ya. Ngeri-ngeri. Rumah tangga tanpa hantu pun sudah horor. Apalagi ada hantu. Ah, gitu ya. Udah, hantunya keluar. Tapi BTW ini adalah horor yang didirect sama Ginanti Rona, itu sih Oke, sebenarnya oke. poin terpentingnya kenapa kita milih nontonin duluan. Dan setelah nonton, wah, not bad ternyata. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil not bad ya. alamin. Iya. Aku nggak tidur loh. Itu adalah sebuah indikator. Iya, iya. ya. Oh, indikator kamu itu ya. Iya, indikator itu asli. Padahal aku udah makan normal nasi gitu ya siang Oh, ya oke, kan. Iya. Tapi pas nonton masih Alhamdulillah stay melek tune, ya. alhamdulillah melek. Itu udah tanda kalau horor ini punya sesuatu yang beda. Tapi anyway, film ini tuh ceritanya tentang sepasang suami istri yang Iya. baru saja menikah ya. Betul. Namanya Salma dan Dan juga Arman. Gokil ya. Mereka ini ceritanya baru menikah, terus Salmanya hamil muda gitu ya. Terus pindah ke Pondok Mertua Indah asik. Dimana ibunya Arman itu tinggal cuman sama pembantunya ya, Iya. Sumi. Iya, ya. Bisumi dan ibunya adalah Meriam Bellina. Betul. Dan si Suminya ini Yati Surahman ya seperti Iya. biasa. Dan setelah pindah ke rumahnya mertua, si Salma ini masih tetap diganggu Iya, nggak katanya. ada perubahan. Apa yang sebenarnya mengganggu si Salma di rumah itu? Sesimpel itu aja sih. Kalau dipikir-pikir ini tuh mirip sama film yang aku tonton tahun lalu juga, Racun Sangga judulnya. Oke. Modelnya Ada kayak di gini. Netflix ya? Iya, ada Netflix juga. Itu Rizal Mantovani BTW yang direct. Salah satu film Rizal Mantovani yang bagus tahun lalu ya. Satu-satunya kayaknya dari 5 film dia yang lain. Itu juga ngomongin itu, rumah tangga terus diganggu gitu. Sama Tapi Dasim. kalau yang Racun Sangga itu kayak lebih gangguannya santet-santet yang fisik gitu, ngerti nggak sih? iya, Yang iya, kayak iya. gatal-gatal, Oh berdarah iya. kayak gitu. Kalau ini kan lebih ke pikiran ya. Iya, kalau ini lebih ke psikis gitu kan. Psikologik. Nggak ada yang kayak ngirim paku, enggak. Iya, Sebenarnya. benar, Tapi benar. gara-gara itu ceritanya jadi kayak menarik karena kayak misteri gitu. Benar nggak sih? Iya, jadi make sense jadinya. Jadi kayak dia diganggu gini, tapi siapa ya gitu, bener gak sih? Iya. Terus kan ini juga ya, maksudnya dia kan nikah muda, terus dia hamil, jadi kan Iya. secara hormonal jadi lebih emosional gitu, Iya. jadi dia cemburu lah sama Iya. suaminya, jadi kayak gitu loh. Terus Jadi nyaru gitu ya, ini tuh diganggu atau emang perasaan dia aja iya, gitu kan? gitu. Iya, Terus iya, iya. ditambah dia nggak bisa tidur, jadinya kurang tidur juga, Ya. makin kacau kan Ya, pikiran. dan itu yang makanya bikin aku nggak tidur mungkin karena ya itu gangguannya Iya. tuh nggak dikit-dikit dah. Iya, Gitu benar, ya. benar. Dikit-dikit ada di sini tapi Ada. kayak hitung jari Iya, asli. iya. Ya kan bener nggak sih? Iya. Hitung jari apalagi di setupnya yang di awal yang kayak sejam pertama ya kan kayak ya gitu doang gitu. Iya. Cuma bayangan. Ini tuh ceritanya enak diikutin. Mm-mm. Jadi ada karakter banyak di Iya, sini. betul, Jadi nggak, kalau kita mau bikin sesuatu yang di twist tuh nggak ujuk-ujuk gitu loh. Betul. Atau kayak misalnya nggak, orang ini kelihatannya jahat banget gitu. Iya, nggak ada yang Taunya, gitu-gituin ya. Iya, kayak film sebelumnya yang kita tonton dan di review ya.
gitu. Itu kan udah ya ampun males banget gitu. Kalau ini tuh ya udah kayak normal, kayak yang bener-bener. gitu aja, kayak mertua ya emang begitu gitu misalnya. Dan ya kayak kamu tadi bilang nggak kebanyakan setan sih. Betul. Itu sih intinya. Kunci film horor Indonesia itu ya cuma satu, benar, jangan kebanyakan setan dulu guys. Cerita dulu aja yang benar. Iya, maksud aku kalau banyak setan oke, tapi kalau ceritanya oke, maksudnya gimana ya? Harus ada maksud dan tujuannya kenapa ada setan gitu nggak sih? Benar. Jangan ya baru mulai udah jeger, Iya, baru aduh betul. capek. Dan ngomongin karakter yang banyak juga di sini semuanya itu menurut aku lumayan berguna gitu ya, bener nggak sih? Jadi nggak cuman asal karakter banyak, tapi ya udah gitu. Even kayak karakter Yatisur Rahman yang kita tahu kayak cuman begitu doang gitu ya, biasanya supporting. Nah ini aku suka sih dia. Iya, ada gitu fungsinya. Iya, aku suka tuh yang kata kayak gini. Coba kamu cari Budia gitu. Aku udah tanya satpam bu gitu. Kayak ada tektokan gitu. Jadi kayak kita oh iya semuanya enak gitu. Iya, betul. Bahkan kayak misalnya biasanya kan kalau kita nonton film horor gitu kayak ya suaminya kerja kantor pulang nggak jelas gitu apa aja udah aja gitu aja. Istrinya udah hamil di rumah paling masak doang kayak gitu. Terus Kalau diganggu pocong biasanya. Iya kan gitu kan capek ya. Kalau ini tuh jelas suaminya misalnya arsitek gitu kan ya. Ya udah nggak kayak arwah sinden ya, arsitek kayak cuman itu ngeprint apa tahu di Google ya. Kalau ini tuh ada gitu dia kerja, terus bahkan ada presentasi yang sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa kan, cuman jadi kayak kita oh iya believable dia seorang ini ada meeting dan enak, karena gitu. Konfliknya emang dibangun dari kegiatan sehari-hari mereka gitu sih, jadinya ya masuk ke cerita gitu. Jadi kan si Salma bukan cuman diem di rumah nunggu diganggu, dia ke kantor ngelihat ada yang aneh di kantor suaminya, ada cewek siapa tuh gitu. Jadi sepanjang cerita tuh diplanting dikit-dikit gitu. Gitu. Itu bagus sih jadinya. Ya kita jadinya nggak bosan juga karena kita tahu oh dia hari ini gini, besoknya gini, nanti besoknya gini gitu. Sering-seringin lah gitu kayak gini. Cerita aja dulu dan bangun terornya itu dari kegiatan si karakternya gitu. Udah cukup gitu. Bukan bikin adegan khusus untuk nakutin karakternya. Capek kalau kayak gitu terus bosen gitu. Capek nggak guna. Terus aku suka sih aktornya juga lah pasti lah ya. Betul. Kalau Merambelina aduh nggak usah lah, dia mah udah kayak Iya. Cocok tuh banget sih, dipilih jadi mertua yang ada di area abu-abu sih. Jadi kita kayak nggak tahu deh itu gimana. Iya. Normal sebenernya aja sih, maksudnya kayak ya udah kayak gitu. Cuman enak gitu ngelihat dia tuh kayak gitu. Ini juga sih. Terakhir aku nonton Zulfa itu di Arwah, Pengantin Arwah ya. Cukup menarik dia di sana dan di sini juga cukup menarik sih. Cuman aku pengen lihat dia nggak jadi cewek melas sih. Maksud aku dia tuh kayak melas mulu udah mukanya melas ya. Terus dapetnya melas mulu jadi kayak cocok untuk disakiti ya. Aduh kayak sedih gitu ya, pernikahannya tuh sedih terus ya. Kayak gitu. Cuman aku senang di sini ada adegan marah-marah, terus ada adegan sempat kesurupan tuh, itu juga aku gitu. Oke lah. Cuman pengen lihat dia yang lain sih. Dan dia ada Morgan lagi. Tapi jadi temen ya di sini. Tapi menarik juga tuh Morgan ada di sini juga nggak cuman kayak numpang lewat doang gitu. Ya kan? Untuk efeknya sih buat aku lumayan, tapi ada juga yang off gitu ya. Untuk yang lumayan tuh kayak justru hal-hal yang bukan hantu sih. Kayak misalnya pas ibunya kesiram air panas, itu cukup menarik, bagus. Nggak harus yang langsung melepuh atau langsung heboh berdarah gitu kan. Kadang kadang gitu ya. Kalau film horor tuh cuman apa dikit kayak ini kenapa dia habis babak belur gini kalau ini atau yang pas hamil tuh diangkat benar. Udah ada stretch marknya walaupun kayaknya 4 bulan gak sebesar itu, cuman nggak tahu ya kali aja kembar kan ya mana tahu. Pokoknya bagus kayak gitu. Atau kayak efek terbangnya masih enak gitu, nggak kaku gitu kan, ada terbang yang kayak beneran kayak di wing gitu loh. Betul. Selingnya nggak enak gitu. Ini tuh enak. Yang off kebanyakan di hantu sih. Ya karena ini mungkin harus memenuhi syarat standar horor Indonesia, ada setannya jadi mau nggak mau ngeluarin wujud gitu kan. Yang which is kalau dipikir-pikir juga ya kita nggak peduli amat sih gitu ya mau wujudnya kayak gimana. Soalnya kan nanti ada yang wujudnya kayak babi lah. Ada yang kayak cewek biasa lah. Ada yang bertanduk lah gitu. Jadi kayak ada yang bayangan doang. Ya mungkin ada referensinya, tapi menurut aku kurang tergali juga karena kan biasanya wujud tuh ada ceritanya gitu kan. Tapi kalau di sini kan kayak ya udah. Cuman gangguan perempuan aja kali ya mungkin ya. Aku juga suka sih ini sebenarnya balik lagi lokasi gitu. Di Bandung selain semua rumah betul. Iya sih ya. Pertama masjidnya bagus banget. Terus
terus rumah oke, terus dia sempat ada kayak ke pesantren. Nah ini juga sih maksud aku, pesantren itu kan cuma dikit ya. Tapi dia ngambil bagus loh, maksud aku tampak seperti real gitu loh, dengan orang yang rame, pesantren yang bener gitu. Jadi kayak enak gitu, padahal kayak cuman sebentar dan dia ngambilnya bener gitu, kayak happy gitu. Betul. Atau kayak ini juga sih terminal yang si Bisumi. Nah ini yang tadi dibikin asisten rumah tangga tuh nggak di rumah bikin teh, nggak di rumah nyapu doang gitu, atau apa di sini tuh kayak dibikin ikut ada di dalam cerita gitu, kayak Bisumi, nanti ke pesantren ya nih duitnya. Sana pergi. Terus ngambil terminalnya bagus kan, yang masih pagi banget kan, subuh kayaknya itu ya, atau malam banget nggak tau lah, pokoknya kayak udah banyak yang berhenti juga itu. Wah bagus ya ada adegan luar itu. Ini lagi yang aku suka, nggak banyak yang mati. Jadi kayak mati pun normal, maksudnya karena dia ketakutan, mundur, akhirnya gitu, jadi kayak kecelakaan aja. Bukan kayak dikit-dikit dibunuh gitu. Iya, nggak kayak dibunuh setan gitu, enggak gitu. Jadi ini juga sih yang aku suka. Udah terlalu banyak lah horor Mortal Kombat ya di Indonesia. Udah horor yang biasa aja dulu gitu ya, yang simple aja, low key. Tapi kalau yang kurang apa menurut kamu? Nggak ada yang terlalu gimana ya, paling yang tadi kayak aku bilang, efek hantunya tuh beberapa kayak aduh sayang gitu, bahkan yang di perpus padahal cuma bayangan doang tapi aneh gitu loh. Iya betul. Yang ada Yai kan lagi nemu buku udah robek nih. Terus ada lewat kan yang hitam. Itu kayak ya ampun. Iya, ini tuh kayak terlalu harus dipaksakan sosok itu kelihatan banget sih. Kalau kataku mah nggak usah juga nggak apa-apa. Beberapa teror yang di awal-awal tuh repetitif, teror setan yang ternyata mimpi gitu kan. Itu kayak diulang beberapa kali. Tapi aku ngerti sih, mungkin biar nih teror tapi jadinya ngulangin, bosan aja gitu. Harusnya cari cara lebih kreatif gitu ya kalau emang pengen mengganggu lewat kayak gitu. Tapi gangguan-gangguan kayak yang biasa aja gitu, yang simple, yang orangnya tiba-tiba ada dua gitu kan, kayak gitu juga sebenarnya udah oke. Tapi kalau yang memorable apa adegan? Zulfa Maharani ke rumah temennya, ke apartemen temennya. Oh iya mantap sih. Nemu korek, des udah gitu. Ternyata jeng lagi kesel, kaget, lagi kalut, diceramahin dong. Iya mantap, tapi bener sama temennya. Bagus cuma digambar ya. Jangan banyak minta, suami kamu tuh kerja keras gitu katanya. Anda siapa ya marah-marah seperti itu? Suami kan butuh dimengerti. Mungkin di situ temannya mengerti ya. Temennya mengerti ya, berbeda nanti kalau udah nikah, cobain dulu makanya. Kenapa lagi? Itu karena ya itu sekali lagi rumput tetangga mungkin ya. Kan si suaminya pengen ngerokok nggak bisa mulu. Tapi ada temennya mah udah nggak apa-apa, lepaskan saja. Gitu. Nah itu adalah butuh. Lepaskan saja. Nah itulah ya, gimana ya, namanya rumah tangga tuh nggak boleh seperti itu. Curhat sama orang. Kamu kalau ada apa-apa curhatnya sama aku. Semua berawal dari curhat. Masa sih, kan cuma ngobrol doang. Nggak bisa, nggak boleh ngomongin kan hal teman kantor itu. Profesional. Justru karena profesional gak boleh ngomongin rumah tangga ya. Oh gitu ya? Iya, ngomongin kerjaan aja sih? Iya kan, rumah tangga juga bagian dari kerjaan. Kerjaan siapa? Kerjaan seumur hidup lah, membangun rumah tangga. Itu kan ngomonginnya sama orang lain, gak ya sama kan? Istrinya. Sohib itu ceritanya. Jidatmu sohib, mana ada sohib. Gak boleh begitu. Curhat doang, santai lah. Tidak sampai curhat di kamar. Akhirnya curhat di kamar. Itu mah nggak di kamar, dia numpang mandi. Nggak bisa, nggak ada ya lo numpang mandi di tempat perempuan lain, itu tidak bisa. Kan dia bilang tadi nganter ibu ke rumah sakit, terus ketemu teman kamu kehujanan, ya udah mandi dulu di apartemen. Emang nggak bisa di bawah aja, kan atau di kantor aja, atau di rumah aja? Takutlah, kan ada hantu ceritanya di cerita ini. Laki lebih takut sama hantu daripada sama istri ya. Lo salah banget lo harus lebih takut istri daripada takut sama hantu. Belum tahu apa istri lebih mengerikan daripada hantu manapun. Tapi bagus adegan itu sebenarnya nyimpen clue tapi langsung dipotong gitu kan. Iya, jadi silakan ini kan sendiri. Bagus apakah benar terjadi maksudnya sesuatu. Maksudnya motongnya bagus gitu. Iya. Terus kayak nggak perlu lah kayak ternyata dia beneran selingkuh atau jadi dia gimana gitu, nggak perlu dijawab. Gak perlu gitu. Terus terakhirnya pun dibilang katanya udah diceritain, terus aku ya udah nerima dan maafin lah, intinya gitulah ya. Iya, tapi tetap dikasih konklusinya. Iya, gitu. Jadi lumayan lah ngebolak-balikin penonton gitu ya. Maksudnya ada usaha bikin penonton tuh si ini enggak deng tapi si ini gitu loh. Dan mungkin karena saking bosannya kali ya kita nonton horor yang boring, nggak ada kayak gaya bercerita baru ya, jadinya nonton yang kayak gini yang sebenarnya ini tuh normal aja sih gitu. Jadi kelihatan lebih
wah seru nih gitu ya. Bener nggak sih? Padahal mah yang kayak gini bisa sih semua. Kaliannya aja gitu ya. Pengennya horor pocong. Setelah Bisumi meninggal itu kan kayak akhirnya dia meninggal juga. Tapi aku berpikir tapi normal kan, maksudnya dia meninggal bukan karena setan. Walaupun maksudnya dia kaget karena setan, tapi maksudnya bukan dijorokin setan atau apa gitu kan. Habis itu ada setan kan ke rumah ibunya kan ketakutan tuh, ya lagi denger nyapu, ternyata tolong gitu kan. Terus keluar terus jatuh dong ibunya. Terus aku ternyata enggak dong, aku tidak jadi kecewa karena ternyata alhamdulillah enggak ya. Iya betul. Itu sih, maksudnya ya udah, lu nggak usah bunuhin orang lah. Tapi make up Sumi di situ bagus. Iya. Itu bagus. Lebih bagus begitu daripada efek. Daripada pakai kepala babi apalah anjir. Iya, itu bagus. Aku suka sih sebentar di situ. Cuman mendingan bagus. Kayak gitu mahal kali ya. Sebenarnya aku suka juga gangguan-gangguan yang bikin miskom itu bagus sih. Kalau lebih dibanyakin. Iya. Itu seru asli gangguan-gangguan miskom. Apa mertua? Ya, ngedengar mertua ngomong ini, terus pas yang teleponan pas rapat, dianya ngomong sinyalnya jelek. Kamu gak perhatiin aku, semoga proyek kamu gagal. Maksudnya kayak gitu. Itu kan dasing kan sebenarnya. Iya, tapi seru gitu. Iya benar. Yang kayak gitu. Sampai yang cewek baju merah tuh siapa yang Mbak di kantor. Bagus tuh, di kantornya lagi banyak orang beneran. Jadi lembur tuh beneran ini. Terus pas datang ada yang masuk. Ada yang berapa ini. Iya benar. Buka kulkas. Apa sih buka kulkas mau ngambil air sih? Bagus tuh. Iya. Lucu. Itunya agak hidup gitu, jadi nggak kayak kosong banget. Iya. Setuju sih. Asli not bad. Beneran itu. Seru. Itu kalau Salma ngelihat ada cewek gaun merah keluar gitu mah harusnya lari. Ngapain? Jambak. Ini mah jalannya pelan-pelan. Kan lagi hamil ceritanya. Oh iya sih, lupa ya. Lagian kalau jadi suaminya Salma juga ngapain ngundang cewek merah ke kantornya? Kemana dong harusnya? Kemana? Ya nggak usah ke kantornya. Iya kemana? Ya kalau maksudnya kalau niat gitu suaminya. Kemana ya, dong? Ke kantor lah, kemana kayak gitu. Yang aku nggak tahu di mana. Tapi kamu punya ide ke sana? Ya enggak, tapi kan biasa gitu di film-film tuh. Kayak Ipar Dalam Maut gitu, di hotel gitu. Gitu. Kirain dibawa pulang, kan kamu selalu bilang markas yang terbaik adalah. Gak mungkin lah selingkuh itu di kantor. Gimana itu? Nutup mulut karyawan satu-satu. Harusnya di mana? Kantor yang punya. Kantor yang di Bandung sama kantor yang di Jakarta yang waktu itu apa kafe? Iya bener lagi loh, iya kan. Jadi kalau kamu dengar suami ngomong aneh-aneh itu mungkin kena dasim. Oh berarti kalau aku ngomong aneh-aneh aku bilang aja ya itu dasim juga ya. Aneh itu pasti tidak nyambung, itu pasti kena dasim. Jadi jangan langsung percaya suami mungkin setia tapi tiba-tiba ada cewek aneh-aneh, itu dasim. Nah itu trik namanya. Itu mah jin kerak neraka bukan dasim lagi tuh. Asli. Atau otak-otak lelaki. Asli, jangan gampang percaya. Asli. Harus yakin kita. Nah kita nggak boleh percaya sama siapapun di dunia ini. Gila. Skornya berapa jadinya? Dulu aku ngasih Pengantin Iblis 6,5 kalau nggak salah. Iya. Iya. Aku kasih ini 6,5 juga. 6,5 saplas per 10. Sama aku juga. Unsur setan-setannya bisa dibikin lebih elegan lagi sih kayaknya. Bisa lebih tinggi gitu. Setuju. Ini sebenarnya gara-gara unsur setan-setannya terlalu ini aja sih, terlalu mendistraksi aku ya. Tapi ya balik lagi ya, gimana selera. Mungkin kalian suka ada setannya diliatin kayak gini gitu. Kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana filmnya ya? Apakah kalian suka, kalian biasa aja? Atau mungkin kalian suka yang jebret-jebret. Iya benar. Siapa tahu kalian sukanya yang wah nggak ada penampakan nih, nggak ada jump scare nih. Iya, nggak ada pocong nih, nggak seru gitu. Harus ada pocong dong. Komen aja silakan. Kalian juga bisa isi skor dan reviewnya di skorefilm.com. Silakan Dasim ya. Oke, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Sinekrip. Kalian juga bisa join membership Sinekrip. Silakan dan beli kaos Sinekrip ya, merchandise-nya. Ini bukan kamu, yang ini jangan, ini payung loh, lihat. Sama dia diambil, digunting. Linknya ada di bawah video ini. Silakan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.